Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia dengan NIM 23042218 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang peranan pemerintah dan negara dalam sistem ekonomi Indonesia. Pada diskusi kali ini kita akan membahas 3 topik, yaitu yang pertama negara, pemerintah, dan ekonomi publik. Yang kedua, dasar konstitusional sistem ekonomi Indonesia. Dan yang ketiga, pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, kita langsung masuk pada topik pertama, yaitu negara. Negara merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh masyarakat. Sedangkan pemerintah merupakan sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Selanjutnya yaitu ekonomi publik. Ekonomi publik atau yang lebih dikenal sebagai ilmu keuangan negara merupakan cabang ilmu ekonomi yang menganalisis peran pemerintah dalam kehidupan ekonomi, termasuk kebijakan fiskal, pajak, anggaran, dan berbagai masalah ekonomi yang mempengaruhi masyarakat. Topik ini melibatkan hubungan antara pemerintah, lembaga kenegaraan, dan masyarakat, serta interaksi dengan ilmu sosial lainnya seperti ilmu ekonomi, hukum, politik, dan budaya. Nah, selanjutnya itu ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan interaksi ekonomi antara individu, kelompok, organisasi, atau lembaga untuk mencapai kemakmuran. Dasar sistem konstitusional ekonomi Indonesia terdapat pada pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Dalam sistem ekonomi ini terdapat permasalahan yang dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu klasik dan yang kedua yaitu modern. Permasalahan klasik merupakan masalah pokok ekonomi klasik yang dibahas dalam teori ekonomi klasik meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Selain itu, masalah pokok ekonomi klasik juga meliputi masalah seperti kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang rendah, ketahanan ekonomi terhadap krisis, dan akses terhadap pendidikan. Selanjutnya yang kedua yaitu permasalahan modern. Masalah pokok ekonomi modern mencakup seperti who, how, whom, dan when, serta isu-isu yang lebih kompleks dan mencerminkan perubahan zaman. Nah, di sini terdapat contoh sistem ekonomi di dunia. Yang pertama yaitu sistem ekonomi liberal, yang kedua sistem ekonomi komunis, dan yang ketiga sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi liberal merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu sistem ekonomi komunis, yang dimana pemerintah berperan sebagai mengatur seluruh sumber kegiatan perekonomian. Dalam sistem ini, setiap orang tidak memiliki hak atas kepemilikan pribadi dan sumber daya alam dan produksi yang dimiliki oleh negara atau masyarakat secara kolektif. Yang ketiga yaitu ada sistem ekonomi Pancasila, merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada 5 sila Pancasila. Sistem ini menekankan pada kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial. Selanjutnya itu ada dasar konstitusional sistem ekonomi di Indonesia, yang dimana dasar ini terbagi menjadi 3, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Di sini rekan-rekan dapat melihat Undang-Undang 1945 terdapat pada pasal 33 yang berbunyi perekonomian atas asas kebersamaan dan kekeluargaan. Cabang produksi yang penting dikuasai negara, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat bersama. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang berbunyi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Setelah dasar konstitusional tersebut, kita memasuki topik berikutnya yaitu peran pemerintah dalam ekonomi. Yang pertama yaitu menetapkan kerangka hukum atau legal framework yang melandasi suatu perekonomian, mengatur atau meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak, memproduksi komoditas tertentu yang menyediakan berbagai fasilitas seperti kredit, penjaminan simpanan, dan asuransi, serta membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, misalnya persenjataan.
Selanjutnya kita memasuki topik terakhir, yaitu pemerintah dan kesejahteraan publik, yang dimana topik ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, pengarah pemanfaatan sumber daya nasional secara efektif dan efisien. Yang kedua, pengatur ekonomi nasional. Dan yang ketiga, pengawas penggunaan sumber daya ekonomi nasional supaya dapat dimanfaatkan kesejahteraan masyarakat secara efektif dan efisien. Nah, itu dia penjelasan singkat dari saya. Semoga rekan-rekan dapat memahami dari penjelasan yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.